لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Warawa anin Nabi, diriwayatkan dari Nabi. Sahih At-Tirmidzi diriwayatkan di dalam Sahih At-Tirmidzi nomor hadisnya 2351 di dalam kitab Zuhud. Kan jenengan lihat di kitab Tirmidzi bab Zuhud nanti nomor hadisnya 2351. Di sana terdapat hadis ini. Di sini disebutkan pula itu di dalam hadis yang kedua. Anin Nabi, itu dari Nabi. Qala, berkata Nabi, ittaqullaha fil fuqara'i, takutlah panjenengan semuanya kepada orang-orang yang fakir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah berbuat semena-mena kepada orang fakir. Kalimatnya seperti itu. Takutlah panjenengan kepada Allah dan takutlah panjenengan kepada semena-mena kepada orang fakir. Kalimatnya seperti itu. Fa innahu yaqulu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat Allah berfirman, aina safuti min khalqi, di manakah hamba-hamba pilihanku dari ciptaan, dari makhlukku, kata Allah Subhanahu wa taala, manakah hamba-hamba yang aku pilih dari makhlukku. Lantas kemudian fatakulu al malaikat, kemudian malaikat itu kemudian berkata, man hum ya rabbuna, siapa mereka wahai Allah Subhanahu wa taala hamba-hambamu yang terpilih itu? Lantas kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fuqara us-sabirin, fuqara al-fuqara'u as-sabiruna, orang-orang yang fakir yang senantiasa bersabar. Jenengan bien mungkin kayaknya pernah, nggak tahu, pernah kayaknya mungkin membahas masa sabar. Sing jenengannya sabar, sabar. Sabar itu kan habsul lisani wal nafsi, menahan lisan, jiwa untuk tidak mengeluh, untuk tidak berkeluh kesah, untuk tidak mengadu. Jiwa ataupun lisan. Lisan mungkin direct bisa, jiwa grundel termasuk orang sabar. Karena yang jenengan wong sabar aja grundel nang ati, aja grundel nang lisan. Kulo kan pernah sanjang menjenengan, ana wong ketone ucapane istighfar ning ora sabar. Mriyang ora mari-mari dheweke ngucap astagfirullahaladzim. Wong sabar itu. Karena apa? Orang bisa nahan dari lisan. Karena kalimat sing jenengane wong sabar adalah tidak mengeluh di dalam jiwa. Orang mengeluh dalam jiwa, dia menerima segala apa yang betul. Mulane ning jenengan lagi kena musibah, kena apa baik sing sifatnya nyedihna hati, membuat makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, duduk kemanapun seakan-akan masalah itu ke bawah. Kikan jenengannya musibah. Nah, nek jenengan suatu saat kena musibah, jenengan ditatani atine. Aja ngasih kemudian mana panjenengan seakan-akan ora terima kan itu. Maka ini bukan termasuk orang yang sabar. Apa mending nek wis ngasih kemecap, aduh dan yang lain. Berarti angel lembong mboten angel. Lakone apa ternyata wong lebih suka di sini apa ya. Angel ya apa mang gua bisa sih nek bisa kayak gue ya. Karena kalimat di sini adalah orang-orang yang fakir yang senantiasa sabar. Raduna bil qadari, dan ridho dengan segala takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai jenenge ridho ngerti? Mulane menurut perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah,
Se-Islam Ibnu Taimiyah berkata, Se-Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, kalau di dalam kitab yaitu Fathul Majid, nang kitab Fathul Majid, Se-Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, al-musibatu rahmatun, musibah rahmat. Sampai kalau satu saat melihat perkataan ini, cocok orang? Kata kemudian Se-Islam Ibnu Taimiyah, dia berkata, al-musibatu rahmatun, musibah adalah rahmat. Itu kalimatnya. Bukti musibah itu rahmat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah itu mengangkat derajat hamba itu, mengampuni dosa-dosanya yang tidak dilalui dengan ucapan istighfar. Jenengan nek dewe musibah diangkat derajatnya, dosa-dosanya diampuni tanpa ucapan istighfar. Jenengan asal kena musibah, ridho, sabar, jenengan langsung diampuni dosanya. Orang mau mendadak, astagfirullah, istighfar. Mulanya domonglah al-musibatu rahmat. Sehingga kalau suatu saat kalimat yang disampaikan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah musibatu rahmat, nek sampean duwe musibah, kepengine sing sedela wis wae. Sehingga kalimatnya nek menurut saya sebenarnya musibah rahmat karena apa? Pada saat itu lagi diampuni dosanya melalui musibah itu. Sampean nek diampuni nang Allah sedina apa mending sing telung dina? Jenengan diampuni nang Allah dosa-dosane, sing diampuni lebih bagus sing diampuni sedina apa sing diampuni rong dina? Karena kalimat neng jenengan entuk musibah lagi diampuni dosa-dosanya nang Allah. Artinya seperti ini, neng jenengan musibah sedina sampai lagi dosanya diampuni sedina. Neng jenengan entuk musibah rong dina diampuni dosanya rong dina. Sampai musibah setahun jenengan dosanya diampuni setahun. Jenengan musibah pirang-pirang tahun Allah lagi ngampuni dosa-dosanya sampean pirang-pirang tahun. Jadi nek ana musibah sampean pensiun pas dewa. Mulanya kemudian Se-Islam dunia menyebutkan al-musibatu rahmat, nek sabar. Tapi nek sabar itu sing penting menahan diri, menahan jiwa untuk menerima segala ketentuan Allah, aja gundel, lisan juga tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah. Sekalipun hanya mengadu. Biar kan kula pernah sanjang menjenengan Imam Ahmad neng meriang kumat ke awaknya sebagian merasa sakit. Kalau tatkala kemudian penyakitnya sedang kambuh, Imam Ahmad tutup sininya, ditutup sininya, ya ditutup seperti ini, tutup deh. Terus anaknya kan ditakoni, kenapa wahai ayah kemudian tatkala kemudian penyakitmu kambuh kok tutup mulutmu wahai ayah? Nah Imam Ahmad dijawab, aku tidak ingin dikeluarkan dari orang-orang yang sabar, sehingga kemudian aku menjadi orang yang tidak sabar. Kenapa? Karena tatkala kemudian aku sakit, kemudian aku mengadu, aku mengeluarkan nafas panjang tanda tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka aku bukan termasuk orang yang sabar. Dewek yang mulanya orang gelem aduh, orang gelem aduh. Ini jenengan yang satu saat lagi ngelentek kini caranya Imam Ahmad itu sabar. Itu misal apa menising aduh ya surah bakal apa menising tulu surah mungkin gak akan betul sabar nggak lebet bong sabar neng jenengan duwe rahman Allah seneng apa seneng berarti neng lagi musibah jenengan lagi diwai rahmat ganjiskan senang itu mulanya Imam yaitu Se-Islam Taimiyah menyebutkan al-musibatu rahmat. Kayak angel temen ya. Dan berikutnya lantas berikutnya
adkhiluhum al-jannata. Kata malaikat kepada orang-orang fakir yang sabar dan ridho dengan takdir Allah itu, malaikat itu berkata, masuklah kalian semuanya menuju surga. Masuklah kalian semuanya menuju surga. Kalian adalah orang yang mula-mula pertama kali masuk ke dalam surga. Qala kemudian berkata, fayadkhuluna al-jannata ya'kuluna wa yashrabuna. Dan mereka, orang-orang yang fakir itu masuk ke dalam surga. Lantas kemudian mereka makan, mereka minum dengan makanan yang ada di dalam surga, minuman yang ada di dalam surga. Wal aghniya'u, sementara orang-orang kaya masih menjalani hisab berbolak-balik. Wong sugi isi bolak-balik ngenteni hisab. Sampean sing mlebu surga dari golongan orang fakir wis jekang ngopi masjid. Masya Allah ya, di dalam surga. Masya Allah ya. Ya, sekalipun nanti di bab ini ada bab yang menjelaskan tentang selisih antara orang kaya dan orang miskin. Kemudian apakah orang kaya bisa melampaui masuk surga terlebih dulu dari orang miskin, dan berapa sebetulnya yaitu selisih antara orang miskin dengan orang kaya masuk ke dalam surganya. Karena nanti di dalam hadisnya banyak, ada yang menyebutkan 500 tahun, tapi ada yang menyebutkan 40 tahun, ada yang menyebutkan 50 tahun. Nanti kemudian kesimpulannya pada pertemuan berikutnya insya Allah membahas masalah itu. Intinya bab ini adalah menjelaskan terkait masalah orang-orang yang masuk surga mula-mula. Ya mudah-mudahan dengan mengetahui hadis ini, paling tidak sekalipun kita bukan termasuk orang yang fakir yang dimaksudkan di dalam kitab ini, paling tidak kita menjadi hamba Allah yang seakan-akan betul-betul merasa butuh, fakir kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan segala apa saja yang kemudian kita terima, kita bersyukur kepadanya. Dan kalau seandainya kemudian terdapat satu musibah, kita senantiasa bersabar. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita semuanya menjadi orang-orang yang fakir dan masuk orang yang masuk surga. Mudah-mudahan Allahumma amin. Sekalipun nikmat sisi di dalam kehidupan dunia kita banyak, mudah-mudahan Allah yaitu memberi rahmat kepada kita semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Ya, gimana? Tentang doa untuk dengan misalnya itu kan ada imam yang membaca surat Al-Baqarah, summa inna alaina Iya. Terus mamanya menjawab Robi hasibni hisabayasir. Jadi Robi hasibni hisabayasir itu banyak diucapkan di luar sholat atau di dalam sholat, masalah. Iya. Terus yang kedua, tadi disampaikan bahwa pemimpin itu adalah yang baik mengajukan. Termasuk kita kemarin dalam pilpres, ketika memilih salah satu pemimpin atau presiden, kalau kita pilih pemimpin itu para pemimpin, apa yang kita tahu dan tahu pemimpin. Iya. Ini yang pertama seperti ini. Jadi terkait masalah fikih sholat. Jadi sholat itu kan satu gerakan, kemudian doa-doa yang telah diatur. Sehingga kalau menurut istilah di dalam fikih, sholat adalah yaitu diawali oleh takbir, diakhiri oleh salam. Rangkaian doa-doanya telah diatur di dalam pandangan sunnah. Berarti kalau suatu saat kita mengeluarkan perkataan yang tidak didasarkan kepada bacaan-bacaan sholat, tidak boleh. Secara hukum mendasar seperti itu. Contoh, dalam beberapa kasus ada beberapa. Ada yang pertama, ada imam tatkala mengucapkan waladdallin rabbi firli wali walidayya. Ada yang seperti itu, kan ya? Terus ada yang membaca surat Al-Ghashiyah summa ilaina hisabahum, kan seperti itu. Terus makmumnya jawab Rabbi hasibni hisaban yasir. Apakah yang seperti ini boleh? Tidak boleh. Kenapa kemudian tidak boleh? Tidak disebutkan di dalam hadis. Karena tidak disebutkan di dalam hadis Rasulullah.
Dan kapan kemudian kita membaca Allahumma hasibni hisaban yasira? Setelah sholat. Karena kayak gini, doa ada yang berkaitan dengan masalah tempat dan waktu, ada yang bersifat umum. Doa yang berkaitan dengan tempat dan waktu contohnya kayak dikir-dikir setelah sholat. Jenengan begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, terus jenengan jago Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani'a lima mana'ta, dan seterusnya. Jenengane dikir doa yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Waktunya adalah setelah sholat, sehingga tidak bisa digantikan dengan dikir yang lain. Ini disik jenengan gak dikir dia. Nah, siki ana dikir dan doa sing sifatnya umum. Contohnya Allahumma hasibni hisaban yasir. Kapan dongane? Karena ini doa bersifat umum. Kapan bae uli? Ngajangi lombok uli. Jenengan bermacul jagong senderan kambi tiup-tiupan tudung Allahumma hasibni hisaban yasir uli. Jenengan numpak motor uli. Jenengan numpak motor uli. Kecuali sing ora uli gondonga nang tempat kamar mandi. Ini karena doa bersifat umum. Sifat umum berarti boleh apa saja. Karena seperti ini, pokoknya semua doa-doa sing kaitannya kambi doa yang bersifat umum kapan baik. Terus jenengan takon meneh, apakah boleh kemudian itu dibaca setelah sholat? Boleh, tapi jenengan harus lakukan dulu dikir sing berkaitan dengan masalah waktu tadi. Dikir sing berkaitan waktu kan yang tadi. Astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, minka salam, dan ngasih rampung. Kok begitu wis rampung nembe jenengan mindi doa atau dzikir yang bersifat umum nek panjenengan esi kepengin ya. Doa yang bersifat umum kan banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana la tuzigh qulubana, dan seterusnya termasuk itu. Itu seperti itu. Dan yang berikutnya,